Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Tidak terasa ya sudah masuk bulan September gitu aja. Awal bulan, waktunya untuk hitung-hitung gaji nih. Cepat-cepat ya teman-teman untuk budgeting gajinya. Karena kalau kita tidak dihitung budgetnya, nanti takutnya kebablasan deh belanja online. Biar cukup sampai akhir bulan, Bunda Aki mau budgeting bulan September ini. Soal pengaturan gaji itu kan masing-masing rumah tangga berbeda ya. Jadi ada yang sebuah keluarga itu di satu pos anggaran itu memang betul memerlukan budget yang lebih banyak daripada di keluarga lain. Akan tetapi kadang juga ada di keluarga yang lain pos yang di satu keluarga itu memerlukan biaya yang besar tapi mereka memerlukan biaya yang kecil. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Dan untuk anggaran yang Bunda Ki share ini hanya sebagai gambaran saja ya teman-teman, bukan untuk pamer atau bukan untuk sesuatu yang negatif ya, hanya untuk sharing pengaturan budget di keluarga Bunda Ki dengan anggaran 2 juta. Di mana Bunda Ki menggunakan metode 70, 20, dan 10. Apa sih maksud dari metode 70, 20, 10? Jadi teman-teman di keluarga Bunda Ki itu Bunda bagi 70% itu sebagai anggaran untuk memenuhi kebutuhan, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk sedekah. Bunda menemukan metode ini karena sudah beberapa kali itu trial and error ya. Beberapa bulan itu sudah menganggarkan gaji, namun kadang sampai akhir bulan itu tidak cukup karena salah metode menurut Bunda. Jadi yang Bunda rasakan insya Allah kalau metode 70, 20, 10 ini yang pas. Oke Bunda, langsung saja. Jadi untuk kebutuhan Bunda anggarkan 70% dari 2 juta itu nominalnya 1.400.000. Anggaran 1.400.000 itu Bunda bagi lagi ke dalam pos-posnya masing-masing. Dan ingat harus mengutamakan kewajiban. Kewajiban itu harus terpenuhi dulu baru kita bisa menganggarkan sisanya untuk kebutuhan yang lain. Kewajiban yang pertama menurut Bunda adalah untuk membeli beras. Di sini Bunda anggarkan untuk membeli beras itu adalah senilai 150.000. Mengingat di awal bulan September ini beras mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Yang tadinya 120 sudah dapat, sekarang 150-an. Jadi untuk budgetnya Bunda naikkan menjadi 150.000. Lalu kewajiban yang kedua itu ada susu anak. Ya, jadi untuk anggaran susu anak itu Bunda anggarkan senilai 100.000. Karena anak Bunda sudah agak besar, jadi untuk susunya tidak terlalu banyak. Kemudian ini ada lagi kewajiban untuk anak-anak itu pampers. Pampers di sini Bunda anggarkan 83.000 rupiah. Karena untuk pemakaian pampers itu masih siang dan malam ya Bunda, jadi memerlukan budget yang agak banyak lagi. Lanjut ke budget yang keempat itu ada listrik. Di sini listrik Bunda anggarkan senilai 55.000 karena listrik di rumah Bunda itu menggunakan listrik yang pulsa. Karena di rumah Bunda jarang ada alat elektronik, paling adanya kulkas, rice cooker, mesin cuci itu jadi pemakaian listriknya sedikit. Lalu untuk air itu Bunda anggarkan 12.000 rupiah. Teman-teman, untuk di rumah Bunda airnya itu pakai air sumur dari ini ya yang dikelola desa. Hanya tagihannya murah, 12.000 itu cukup untuk 1 bulan. Dan total untuk kewajiban ini adalah senilai 400.000 rupiah. Dari budget 1.400.000 rupiah sudah dikurangi untuk kewajiban senilai 400.000, maka ada sisa 1 juta. Nah, uang 1 juta itu Bunda gunakan untuk belanja mingguan. Kebetulan di bulan September ini ada 4 minggu, jadi 1 juta dibagi 4 minggu ketemunya per minggu itu senilai 250.000 rupiah. Di sini Bunda bagi anggaran untuk belanja mingguan itu per minggu karena sudah beberapa kali cara yang Bunda lakukan itu ternyata yang paling pas adalah dibagi per minggu. Jadi
Ada saja anggaran untuk minggu ini, minggu kedua masih ada, minggu ketiga nanti ada lagi, minggu keempat ada lagi. Dan hal ini efektif sekali untuk mengurangi minus di akhir bulan. Setelah Bunda menerapkan metode mingguan, Bunda akhirnya bisa menyisihkan 20% untuk tabungan. Karena tabungan itu sangat penting untuk masa depan kita. Tapi kembali lagi, tabungan itu sesuai dengan keluarga masing-masing. Di sini Bunda 20% dari anggaran untuk tabungan itu senilai Rp400.000. Bunda bagi ke dalam 2 tabungan penting. Yang pertama, tabungan sebagai dana darurat itu senilai 10% atau Rp200.000. Kenapa tabungan dana darurat itu penting? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari, apa yang akan terjadi bulan depan, apa yang akan terjadi di akhir bulan atau bulan berikutnya. Jadi kita perlu sekali menyisihkan uang untuk dana darurat. Kemudian tabungan yang kedua, Bunda anggarkan untuk dana pendidikan anak. Bunda mengingat sekarang biaya pendidikan itu terlalu tinggi ya, sangat tinggi. Jadi kalau kita tidak persiapkan dana pendidikan dari anak masih usia kecil, nanti kita yang akan repot sendiri. Jadi mumpung anak masih kecil-kecil, kita sisihkan dana pendidikan itu dari sekarang. Jadi nominalnya bisa kecil-kecil nanti kalau anak sudah waktunya sekolah yang tinggi akan terkumpul menjadi banyak. Lalu pos yang ketiga itu ada sedekah senilai 10% dari anggaran bulanan, yaitu Rp200.000. Sedekah ini Bunda isi untuk yang pertama orang tua dengan nominal Rp100.000, dan yang kedua itu untuk zakat. Zakat penghasilan di sini ya Bunda ya. Zakat penghasilan itu Rp100.000. Demikian budgeting ala Bunda Ki, semoga menginspirasi teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.